Ustadz, saudara saya sakit, sebentar-sebentar sakit, tetapi dicek, diperiksakan ke dokter tidak bisa dijelaskan. Dokter yang berbeda-beda sama tidak bisa menjelaskan sakitnya apa. Apa ini santet? Yes. Gak usah suwe-suwe nek jawab ini. Pokoknya nek loro kok gak terdeteksi oleh medis, hampir pasti 99,9% santet. Wong loro sakit biasa, penyanyi ngeluh atau penyanyi udun atau apapun, semua sakit diintervensi setan kok. Semua sakit itu setan masuk. Pintu masuknya setan untuk ganggu kita itu melalui segala sakit kita. Makanya saya sangat berharap panjenengan siapapun yang sakit, tolong ridho kepada Allah. Wes ngono. Niku obat utama pertamanya, ridho kepada Allah SWT. Kita sakit, kalau sudah sakit itu pasti keputusan Allah SWT. Nah, sikap kita sebagai orang yang beriman, ridho. Wes, apapun sebab sakitnya, ridho kepada Allah SWT. Jangan ngersulo, ojo ngeluh. Soal sambat wajar, sambat loro biasalah, tapi jangan sampai mengganggu iman ini kepada Allah SWT. Ini ujian dan ini kafarat. Sakit itu ujian iman kita, tapi juga kafarat dosa kita, tebusan dosa kita. Nek ridho, sakit itu tidak sia-sia. Makanya hamba-hamba Allah, bahkan termasuk Rasulullah SAW, menjelang ajal juga diberi sakit. Kalau Rasulullah sih enggak punya dosa sih, tapi umat manusia ini kalau menjelang ajal kok sakit, nikmati saja. Itu penebusan dosa, itu pengampunan dosa. Banyak hadisnya. Terus ngoten nggih. Loro niku nggih. Sakit itu berobat wajib, usaha wajib. Donga wajib, usaha. Tapi setelah itu ridho, ya wajib. Aku lho ndonga kat mbiyen gak waras, iku jelane gak ridho. Nek aku ndonga pun sudah ada 1 bulan, kok lagi saulan. Nabi Ibrahim lho nyuwun anak ndongane 80 tahun. Njaluk anak panjenengan ndonga sak langsung dadi lho ya. Nabi Ibrahim minta anak itu berdoa 80 tahun. Nabi ku. Lah awake dhewe apa? Tembre-tembre ngene, ngoten nggih. Jadi sekali lagi, sakit kita, sikap kita 1 ridho, 2 berusaha, 3 berdoa pun. Nah, ini santet hampir pasti sudah santet. Gimana kalau tahu santet begini? Ya mohon maaf ya, sebenarnya sakit santet dengan medis itu lebih berat medis loh. Kalau bagi santri spiritual ya harusnya begitu. Artinya santet itu bisa self terapi langsung, semuanya santri spiritual ini bisa. Ya wis nek meneh njaluk tulung ya kancane iso dhewe. Apa sih? Santet itu paling top ya. Utamanya sholat 5 waktu ajek. Berarti nek iso kena santet harus ini dipertanyakan dulu. Sekali lagi, kalau panjenengan kena disantet, itu harus koreksi diri dulu. Ojo nyalane sing nyantet. Ya sing nyantet pasti salah, pasti salah, gak usah disalahni. Pasti salah. Tapi kita ini kenapa bisa disantet? Itu yang harusnya menjadi pertanyaan tuh. Lah apa kok kena disantet? Berarti sholatnya mungkin bolong-bolong, mungkin belayang. Pokoknya sholat ini perisai utama dan sangat dahsyat. Wong nek sholatnya apik gak mungkin bisa disantet. Oke, 1. Yang kedua, hizib. Semua hizib, tapi yang saya tahu yang paling mosok jos hizib, yang paling top markotop adalah hizib Asmaul Husna. Ini perisai juga, bahkan ya bukan hanya perisai sih, terapi juga. Hizib Asmaul Husna itu di samping tameng juga obat santet mau ya, obat segala sakit spiritual. Jadi bagi yang merasa terganggu ada santet, ya segera introspeksi diri. Sholatku piye? 1. Yang kedua, punya
tameng apa ora, punya wirid apa ora. Ya umat Islam yo aneh, yo gak aneh sih. Yo ya untuk santri spiritual aneh sih. Umat Islam kok gak duwe wirid iki lho. Kebangetan pol. Minimal wiridnya ayat kursi setiap selesai sholat. Minimal subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali tiap selesai sholat, itu minimal. Tapi ya tentu enggak gitulah ya. Yo anak liani barang masuk terus. Tapi terutama gini lho. Hizib Asmaul Husna itu di samping tameng juga obat. Dan lebih dahsyat yang bersama-sama ini. Nek penyenan kiambak penyenan sendirian ya bagus lah, bagus. Tapi kan delok kualitas masing-masing. Delok apa? Istilah apa? Lihat amal ibadahnya. Ya tergantung amal ibadahnya masing-masing. Katakan begitu kan kalau soal spiritual. Tapi kalau kolektif ini kan sama sudah. Kiai ini kalau muridnya sepodo wis. Di depan malaikat catat sama wis. Maka terapi kolektif ini, ruqyah kolektif ini andalan bagi saya. Lu kula pun dangu kok gak waras-waras sik. Ojo iki sih. Iki sik digraye sik atine. Ridho porong. Kalau ridho total ya iku baru. Lah kok wis ridho tapi kok sudah seleh. Apa seleh itu? Nyerah pada Allah SWT. Sudah, yang membuat segalanya kan Allah SWT. Sudah, kita ridho ya sakit, enggak ridho ya sakit, ya sudah ridho saja. Kita berdoa ya sakit, enggak berdoa ya sakit, ya berdoa saja. Kita berusaha ya sakit, enggak berusaha ya sakit, ya berusaha toh. Dan seterusnya, gitu nggih. Itu penting untuk menjadi tekanan saya karena kita ini terus terang ya namanya manusia, walaupun KSS sudah berapa nih? Sudah 10 tahun ya. Untuk yang angkatan pertama sudah 10 tahun. Tapi tetap butuh diingatkan kan? Tetap butuh di refreshing kan? Dicas.